Pernah bikin video model begini, tapi buat kalian yang suka komentar, Abdur mana suaramu, mana kritikanmu, bagaimana dengan nahkoda kapal tua kita, Ibu Pertiwi menangis melihatmu, tai kucing, tai kucing. Dulu saya berani karena presidennya SBY militer tapi slow. Ini ada yang katanya slow tapi rasanya otoriter. Saya bisa apa? Bisa mati, tai pus. Turun ke medan perang itu kita harus paham posisi, tidak semua marksman, tidak semua tank, harus ada yang role support. Bantu-bantu jungle, sembunyi di rumput, kasih-kasih emot, waktu war jaga jarak di belakang, begitu. Pakar-pakar kan sudah kasih pandangan, bantahan, ikuti, pelajari. Apalagi yang kalian harapkan dari saya gitu. Saya bisa bicara apa? Omongan saya tidak akan lebih baik dan lebih jelas daripada mereka. Kita ini seperti gerak jalan, begitu, yang pimpin kita aktivis, para pakar dengan kiri, kanan, kiri. Ada yang mengikuti dengan bersuara, ada yang mengikuti dalam diam, tapi kita semua satu barisan, bagus. Kalian-kalian ini, itu yang jadi tai kucing di jalan, merusak barisan, slow. Yang kita lawan ini pintar adu domba, jadi jangan mau jadi domba. Harus ada yang jadi macan, ayam, komodo, cendrawasih, ketupat, ya apa terserah. Yang penting buat mereka bingung, sehingga mereka mau adu domba, dombanya tidak ada. Yang turun ke jalan kita doakan, bantu dengan open donasi kalau ada. Baik mereka yang berdarah-darah di jalan maupun kita yang support dari kejauhan, itu sama-sama dalam satu barisan perjuangan. Perjuangan saja ya, tanpa logo-logo hewan. Kita ini, orang Indonesia ini ya, mudah terpancing, gampang lupa. Sekarang heboh, semua heboh. Tapi nanti 2024 lupa. Mereka lagi yang menang, bodoh sekali. Follow orang-orang yang konsisten untuk berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran negara biar kita tidak lupa, biar tidak mudah terpancing waktu mereka pecah isu vokalis nyapres atau kata anjay atau apalah begitu. Jangan mau dibodohi. Panjang umur perjuangan. Ini namanya dalam sejarah, kalau upaya untuk mengingatkan pemerintah udah hilang, udah nggak ada demo, udah nggak dianggap, kritik pers nggak dianggap, orang masuk pada fasilitas yang disebut metode mati ketawa cara Rusia dulu. Ini sekarang ini mati ketawa cara Monas, kira-kira. Jadi orang tiba pada kecerdasan baru itu, karena membuat olok-olok dengan humor itu perlu tingkat kecerdasan tinggi loh. Sekarang kita lihat ya, publik udah mampu untuk mengolok-olok dengan cara menghumorkan atau memparodikan peristiwa. Sementara istana, KSP, juru bicara itu masih dengan tema yang sama, yaitu suara keras. Kalau saya bilang hoax, sudah jangan dibantah tuh. Jadi si siapa tadi, siapa namanya tadi? Abdur. Yang ini Abdur. Abdur. Ya, ini si Abdur akan bilang, kalau saya bilang pemerintah dungu, jangan dibantah ya. Itu namanya mati ketawa cara istana tuh. Nah, mumpung itu tadi, kalau Abdur tuh kan tadi dia S2 matematika, jadi memang cerdas sekali. Tapi sekarang ada juga komika yang remaja ini, yang sangat juga lagi top banget nih, namanya Bintang Emon. Ini coba kita tonton juga kritikan dia ya. Gue kemarin memilih tidak berbicara soal Omnibus Law karena gue sadar gue belum segitu pahamnya soal Omnibus. Jadi daripada gue bikin salah persepsi, mending gue diem, anteng. Nah udah diem, udah anteng, masih dituduh provokator. Allahu Akbar. Biasa dituduh imposter, tiba-tiba dibilang provokator, kan kaget hamba. Ya Allah. Tapi walaupun begitu teman-teman, jangan takut untuk bersuara di sosial media, karena menurut gue sosial media merupakan wadah perjuangan yang baru untuk kita. Jangan takut, tapi tetap harus hati-hati karena di situ ada UU ITE. Nah kalau mau aman dari UU ITE, jangan sebut nama, jangan sebut instansi, jangan tampilin visual, jangan bersuara. Ya emang itu yang paling aman. Bercanda, Indonesia kan negaranya demokrasi banget. Kebebasan berbicara kita kan dijamin loh, aman, bener. Lagian lo kalau mau kritik pemerintah, apa sih mau lo kritik? Orang kerjanya udah bener banget. Lo lihat tuh anggota dewan, buset, nyusun RU-nya cepet banget, kilat, bahkan sampai ketok palunya aja tengah malam saat orang-orang pada mereka ketok palu, kan itu bukti kerja keras. Ya walaupun gue nggak tahu kenapa ketok palunya tengah malam ya. Mungkin emang agendanya habis rapat nobar Liga Champion kali. Nggak ada yang tahu lah ya. Dan kita harus apresiasi pejabat-pejabat karena menerapkan protokol kesehatan dengan sangat baik.
Contohnya kemarin pas rakyat turun, set, wakil rakyatnya social distancing ke rakyatnya. Ya kan demi kesehatan. Terus juga para pejabat cuci tangan. Dan demi alasan kesehatan beberapa mahasiswa kita di lockdown. Itu adalah bukti betapa seriusnya pemerintah menghadapi COVID-19. Kebetulan gue lagi ngomongin pemerintah Bulgaria ya. Nah, kalau kita lihat Bung Orok itu, anak ini cerdas sekali ya. Bagaimana dia memparodikan situasi dengan sangat luar biasa gitu. Dan dia konteksnya dengan pandemi gitu, bahwa anggota DPR yang kerja keras tengah malam lalu kemudian social distancing dengan tidak mau menemui mahasiswa di lockdown. Ini saya kira kata-kata yang luar biasa dari seorang anak remaja seperti Bintang Emon. Saya bayangkan kalau juru bicara presiden atau KSP itu kayak Emon IQ-nya tuh. Itu bisa publik, dia sapu aja dengan joke semacam itu selesai. Jadi orang nggak dibikin tegang sebetulnya itu. Jadi kita perlu dorong Emon supaya jadi asisten khusus Pak Muldoko tuh. Karena Emonan. Saya kira kita bisa mati kutu ya kalau mau dapatkan orang seperti dia ya. Iya, mestinya kan direkrut kan. Kan kayak tadi siapa anak matematika itu. Dia bandingan Abdur SBY dengan Jokowi. Kan selalu dikatakan ini undang-undang ITE itu yang udah banyak korban yang bikin SBY loh. Ini memang SBY yang bikin, tapi bukan untuk nangkep orang kan. SBY bikin itu sebagai peralatan untuk nangkap penyelundupan transaksi keuangan secara elektronik. Jokowi pakai itu buat bikin borgol. Kan itu sama seperti saya beli gergaji lalu saya pakai buat gunting kuku. Kan ngaco kan. Ya. SBY bikin itu buat transformasi elektronik, Jokowi pakai buat bikin borgol. Nah, di situ lucunya tuh. Jadi selalu istana nggak mampu melihat asal-usul dari satu peristiwa. Jadi dianggap bahwa karena SBY bikin undang-undang ITE, maka kesalahan harus pada SBY. Lo SBY beli gergaji itu buat motong kayu, bukan buat gunting kuku tuh. Itu soalnya. Nah, ini kalau Bintang Emon tadi menyebut itu kejadiannya di Bulgaria gitu. Nah, tadi Anda menyinggung mati ketawa cara Rusia. Saya pengen Anda cerita background-nya dari cara ketawa mati Rusia. Mati ketawa cara Rusia itu sebenarnya muncul pada setting politik seperti apa waktu itu? Rusia itu kan terkenal dengan pengendalian informasi. Jadi segala sesuatu itu nggak boleh lepas dari pantauan dulu apa namanya itu KGB itu. KGB itu Dinas Rahasia Rusia ya. Kalau saya nggak salah singkatannya Komitet Gesopasnosti itu. Besopasnosnya itu saya masih ingat singkatan dari KGB. Itu agen rahasia Rusia yang kadangkala itu berlebihan untuk menangkap orang. Ya karena itu diparodikan oleh orang Rusia sendiri, sastrawan Rusia sendiri. Itu era komunis sebetulnya tuh. Itu salah satu negara komunis yang dijajah Rusia itu namanya Polandia waktu itu. Nah bayangkan misalnya satu waktu Polandia, Perdana Menteri atau Ketua Partai Komunis Polandia, dia suruh supaya di bawah kota Warsawa dibuatkan subway, jalan di bawah tanah tuh. Semua insinyur dikumpulin. Terus insinyur lapor nggak bisa Pak Ketua Partai yang juga pasti merangkap Presiden Polandia itu. Kenapa? Karena batu-batu ada di bawah kota Warsawa nggak mungkin digali dengan peralatan yang kita punya. Lalu si Perdana Menteri, si Ketua Partai Komunis ngambuk di situ. Kurang ajar, batu pun udah kontra revolusi itu. Ini kejadian beneran. Jadi di tengah-tengah represi, muncul kecerdasan semacam itu ya dalam sebuah negara represif akhirnya muncul sikap kritis dan cerdas gitu ya. Iya, jadi digambarkan bagaimana marahin batu kontra revolusi. Jadi itu sama dengan pemerintah bilang, kalau saya bilang hoax ya. Jangan dibantah lagi pikiran pemerintah.